Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah. Dengan ucapan alhamdulillah, maka seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, amal-amal soleh kita menjadi sempurna. Ucapan alhamdulillah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Masya Allah. Timbangan di dunia apa di akhirat, Bu? Akhirat. Di dunia mau memenuhi timbangan? Gak mau ya, takut pada gendut ya, Bu. Masya Allah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga datangnya hari kiamat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita kali ini akan mempelajari tentang mewaspadai bahaya daripada ain. Sebegitu bahayakah penyakit ain sehingga kita perlu mewaspadai. Mau kita bilang bahaya atau tidak, nanti kita akan lihat ya beberapa dalil-dalil yang mungkin akan saya sampaikan bahwasanya penyakit ini ain itu dalam sebuah riwayat dikatakan aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan orang meninggal di antara umatku setelah ketetapan Allah dan qadarnya adalah karena ain. Masya Allah. Jadi yang mendahului ya daripada takdir itu adalah karena ain. Apa itu ain? Ya, perlu kita ketahui ain itu adalah dari kata mata gitulah ya. Yaitu gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata. Gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata. Atau secara umum ain adalah energi negatif yang terlempar melalui kekaguman. Kagum nih, wih gitulah ya. Yang muncul secara spontan dan ditampakkan melalui ekspresi ucapan. Gitu ya, tiba-tiba. Sentuhan, pandangan dan bahasa tubuh, tetapi tanpa menyebut nama Allah dalam kekagumannya. Jadi inti dari bana ain itu sebenarnya pada rasa kagum ya, tetapi kagum yang spontan dilakukan, bisa juga melalui ucapan, bisa juga oleh mata, bisa juga oleh tangan tadi ya. Itu sebenarnya intinya adalah kagum seperti itu. Tetapi kagum itu biasanya pada sesuatu yang baik. Tetapi ada orang yang dia itu melempar dengan mata, bukan kagum tetapi hasad. Hasad itu artinya apa, Bu? Iri gitu ya. Bisa juga karena cemburu, heran ya, heran. Kok bisa dia ya seperti itu. Nah, ini makna daripada ain. Ini sesuatu yang seperti itukah ain? Berarti kemungkinan saya juga pernah melempar ain kepada orang lain. Pasti, Bu. Pasti kita pernah. Demikian juga orang-orang pun pernah ya. Bisa jadi orang lain itu pernah melakukan atau melemparkan kepada diri kita tanpa kita sadari.
Dan yang menyebabkan sesuatu pada diri kita, entah kita, karena nanti ada beberapa ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan orang yang terkena ain, ya. Dan ini bisa jadi, oh jangan-jangan aku terkena ain nih, ya. Ada beberapa ciri yang disebutkan oleh para ulama terkait orang yang terkena ain. Di antaranya, ini ada berapa ini? Ada hampir 15-an ya. Yaitu kesemutan, kemudian rasa sedih tanpa sebab, tiba-tiba sedih gitu ya. Kemudian dada tiba-tiba sesak tanpa diagnosa yang jelas secara medis. Kita nggak punya penyakit jantung gitulah ya. Kemudian kepala pusing dan sakit dari arah belakang hingga ke mata, ya, pusing dari sini sampai ke depan gitu. Kemudian emosi yang menjadi labil dan hawa yang kuat untuk marah-marah. Nah ini Bu, kita ini bisa mendiagnosa diri kita atau mungkin anak-anak kita, ya. Kemudian apa? Susah tidur malam dan mimpi. Di antaranya mimpi terpleset, mimpi jatuh gitu ya, Masya Allah. Kemudian gatal-gatal pada kulit, Masya Allah. Ini terkena ain Bu, ya. Memang kalau dilihat secara medis ya dia mungkin kena penyakit gatal, tapi di antaranya kalau melihat hadis tadi ya, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dengan tegas bahwasanya kebanyakan yang meninggal di umatku, di antara umatku setelah takdir Allah qada dan qadarnya adalah karena ain, ya, karena pandangan mata itu tadi. Kemudian banyak keluar keringat dan jantung berdegup kencang, ya, banyak keluar keringat dan jantung berdegup kencang. Kemudian anak tiba-tiba rewel, ya, dan nangis dalam jangka waktu yang cukup lama, bukan karena faktor yang masuk akal, jatuh bukan, tapi tiba-tiba rewel, ya. Kemudian badan kurus, susah gemuk, ya. Kemudian rasa malas, lesu, banyak menguap, Masya Allah. Dan keinginan untuk selalu rebahan. Ini aku banget, Masya Allah ya. Depresi mendadak, dorongan kuat untuk bertindak bodoh, terkadang-kadang bertindak konyol begitulah ya. Kemudian rasa sakit yang berpindah-pindah dan nyeri di bagian bahu serta di kedua belikat, ya. Kemudian hubungan sosial yang terganggu tanpa didahului masalah yang serius. Hubungan sosial, ya, mungkin tiba-tiba nggak mau bergaul, sulit bergaul seperti itu. Kemudian hilangnya nafsu makan. Sebaliknya, terkadang nafsu makan menjadi meningkat, ya, berlebih-lebihan. Kemudian rasa panas dan dingin di beberapa bagian tubuh, ya. Ada yang panas, ada yang dingin. Kemudian kedua tangan dan kaki berkeringat disertai kesemutan. Ini kalau diperiksa secara medis bisa, ya. Mungkin ada penyakit seperti itu, tetapi tadi ya didahului oleh ain. Kemudian muncul apa ini? Saf'ah, yaitu warna wajah yang berubah menjadi kekuning-kuningan, kemerah-merahan atau kehitam-hitaman, ya. Kemudian yang terakhir timbul penyakit yang tidak mempan diobati secara medis dan selalu kambuh. Nah ini saya mengambil sumber dari kitab Al-Ain, ya, masalah Al-Ain diambil dari kitab Asbabud Daf'i, ya, Al-Bala karya Syekh Abdullah bin Abdul Sa'dan, ya. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah ciri-ciri ain. Kalau mungkin kita pernah merasakan di antara ini, ya bisa jadi Bu, dengan sebab apa seseorang itu terkena ain. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ucapan Syekh Abdurrahman bin Hasan, beliau mengatakan seorang yang memandang menimbulkan gangguan pada yang dipandang. Ingat, seorang yang memandang
itu bisa menimbulkan gangguan pada yang dipandang, yang dilihat, ya. Asalnya dari kekaguman, awalnya itu karena kagum. Orang yang melihat sesuatu lalu diliputi oleh respon jiwa kita yang negatif, lalu menggunakan media mata, ya, pada apa yang dipandangnya, bisa menjadi penyakit, bisa menjadi rusak, bahkan sampai pada kematian. Demikianlah bahayanya daripada ain, karena ain itu benar adanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian kita akan mengatakan, mana mungkin, masa cuma sekedar memandang saja kok bisa jadi ain. Iya, memandang, kemudian orang itu dilihat lagi, dipandang lagi, lewat dipandang lagi, ya. Mungkin awalnya dari kagum, tapi tidak diiringi dengan zikir kepada Allah, maka pandangan ini bisa menjadi ain, ya. Demikian juga sebagian orang akan mengatakan, masa seperti itu bisa menimbulkan penyakit? Seperti itu bagaimana bisa, ya, menimbulkan seseorang itu bisa menjadi mati, ya. Seorang mati itu karena penyakit, dan penyakit itu muncul karena disebabkan oleh ain. Maka ain itu perlu kita waspadai supaya kita semuanya bisa menjaga. Bahkan sebagian dari kita, terutama orang-orang yang tidak belajar, itu mengingkari akan adanya ain, ya. Mengingkari, karena nggak masuk akal, saya nggak percaya. Saya percayanya pada yang real, gitulah, ya, yang nyata baru saya percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-ainu haqqun, yang namanya ain itu benar adanya. Walau kana syai'un sabaqul qadar, sekiranya ada yang mendahului takdir, sabaqathu al-ain, yang mendahuluinya adalah ain. Ya, sebelum mendahului takdir itu entah kerusakan, keburukan, kecelakaan dan sebagainya, tadi yang mendahulinya adalah ain. Wa idzastughsilu faghsilu, apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah kamu. Kenapa ujug-ujug kalimatnya kok dari ain, kok ada kalimat kalau kalian diminta mandi? Hal ini pernah terjadi. Suatu ketika sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia pingsan. Ternyata sebab muasababnya adalah orang ini dipuji oleh temannya. Dipuji, bu, pujiannya apa? Seorang sahabat dia itu sedang mandi, tetapi karena mandinya bersama-sama, jadi auratnya nggak tertutup semuanya. Disisakan aurat laki-laki itu dari mana, bu? Perut, pusar sampai lutut. Dia menggunakan tadi pusar sampai lutut, tapi dadanya terbuka, ya, betisnya terbuka. Karena pakaian pria pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan jubah, ya, jadi tertutup semua. Nah, ini ketika lagi mandi terbukalah dadanya. Tiba-tiba sahabat yang lain mengagumi tanpa berzikir. Ucapannya adalah, wih, badannya putih banget. Kamu itu seperti perawan yang dipingit. Nah, ini kaguman, sudah kagum ngomong, tidak ada zikir. Kemudian apa, bu? Laki-laki yang dia dipuji itu dia pingsan. Begitu pingsan, ya seperti dia nggak sadarkan diri, maka memanggillah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, adakah orang yang mengatakan sesuatu padanya? Oh, ada ya Rasulullah. Ya, siapa dia? Itu fulan. Panggil fulan ke sini. Begitu dipanggil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan mandi. Maka kamu mandi, tapi airnya diwadahi, ya, jangan dibuang. Jadi mandi ditadaih, tahu nggak, bu? Mandi di atas ember gitulah, biur, jadi airnya kena wadah. Nanti airnya bawa ke sini. Begitu dibawa oleh sahabat itu tadi air, lalu air itu disiram, ya, pada orang yang pingsan, lalu orang itu bangun. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Masya Allah. Jadi ini benar adanya, bu. Dan ini pernah terjadi di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pernah mendengar, dan ini teman dekat saya malah, ya, Masya Allah. Dia memiliki anak yang anaknya itu bagus, bu, Masya Allah. Bagus, putih gitu, ya. Suatu ketika dia itu sakit, bu. Sakitnya itu hanya
hanya sakit apa ya? Awalnya hanya mules-mules saja. Dibawalah ia ke rumah sakit. Begitu sampai ke rumah sakit, suster yang membawa, perawat yang membawa, itu ngomong sama anak ini. Dia bilang, "Lah, bocahku bagus teman. Ih, putih banget. Wong bocah lanang kok," gitu. Habis itu, anak tersebut yang awalnya hanya sakit perut, ya, ternyata diagnosanya itu tipes. Begitu tipes, terus ditambah lagi penyakit yang terjadi di kepala, ya. Akhirnya pokoknya runtutannya itu adalah akhirnya kepalanya dioperasi, Bu. Ya, dioperasi, kemudian setelah dioperasi, kemudian ya dia sembuh, tapi dia tidak sembuh total, Masya Allah. Ini ibunya bercerita ke saya, awalnya begitu, Bu, saya bilang begitu. Tapi sebelum terjadi operasi, Bu, saya bilang, "Mbak, ini mah kena ain," saya bilang gitu. "Lah, ain apa?" katanya. "Coba, karena ini di rumah sakit, di bagian itu kan kita bisa nyari, ya, bisa nyari gampang gitu. Ini ain, ini pasti sepertinya ini ucapan dari perawat itu tadi yang memuji-muji anak itu tadi. Coba dicari." Terus suruh ngapain? Suruh wudhu saja, nggak usah mandi gitu lah ya, wudhu. Tapi wudhunya diwadahi gitu. Saya bilang begitu. "Enggak lah, nggak mau," katanya. "Lah, nyarinya gimana lah, nyarinya sulit kayak gitu." Padahal itu waktu baru pertama kali masuk, sebelum ada diagnosa yang macam-macam, ya. Jadi habis dipuji, dia itu langsung divonis dan berubah, Masya Allah. Pada wajahnya itu berubah menjadi wajahnya itu dari kekuning-kuningan. Ya Allah, waliyatubillah. Jadi ain itu benar adanya, ya. Dan ini saya membaca di sebuah artikel, itu juga ada seorang yang begini, dia itu berkunjung ke rumah teman. Di rumah teman itu dia mendapati perabotannya yang luar biasa, karena dia melihat ini terjadi di Timur Tengah. Jadi begini, dia itu awalnya TKW, kemudian TKW mungkin dinikahi oleh orang sana, lalu teman TKW-nya datang. Begitu datang dia melihat, umai, gitu ya. Jadi semua diucapkan ih kulkasnya pintunya gede banget, TV-ne gitu ya, begitu. Masya Allah. Begitu temannya pulang, kulkasnya rusak, ya, TV-nya rusak, maksudnya nggak nyala, semuanya nggak nyala, ya. Jadi suaminya bilang, "Ini siapa yang dari sini, siapa?" Gitulah ya. Katanya ada temannya ngapain ke sini? Ke TV bilang ke kamu bilang apa terhadap perabot? Ya, semuanya muji-muji gitu, ya. Maka suaminya itu meminta untuk memanggil gitulah ya, memanggil. Tapi kan itu benda, ya. Tetapi saya nggak tahu deh, maaf yang terakhir, apakah disuruh dipanggil atau tidak. Tetapi suaminya hanya mengatakan bahwa ini terkena ain. Jadi ain itu bisa mengenai pada benda, Bu, ya, pada benda. Kekaguman pada benda, kulkasnya, pintunya itu mungkin banyak ya, Bu. Jadi kagum, gede banget gitu, TV-nya gede banget. Tetapi kekaguman yang tidak diiringi dengan menyebut nama Allah, maka ini menjadi bahaya. Dan ini bisa terjadi, Bu. Kita pakai baju, ya, bajunya bagus, dibilang kelaminnya apik banget gitu. Kalau kita tidak mengkanter atau orang yang memuji itu, karena dua-duanya berefek bagi orang yang memandang atau bagi kita yang dipandang. Kalau kita yang dipandang lalu kita tahu, maka kita yang mengkanter. Kalau kita tidak tahu, nah ini yang bahaya, ya. Dening kelamin aku ujug-ujug kecantel ruji misalkan, jangan dikira itu diantaranya kena air. Jadi saya pernah juga teman yang mengatakan bahwa ini baju baru gitulah ya, baru aku pakai. Tadi aku di kampus katanya ya, di kampus itu ada orang bilang begini-begini bajunya. Bajunya kena ruji, ya. Itu kenapa coba? Ini keponakan yang bilang. Kayaknya ini kena ain katanya, ya, karena dia sudah saya kasih tahu belajar tentang ain. Ya, begitulah kena ain, ya. Jadi ain itu benar adanya. Al-ainu haqqun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang
mendahului daripada takdir itu adalah ain. Lalu sebab terjadinya ain terjadi karena adanya hasad atau iri terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Lalu Allah memerintahkan tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta perlindungan ya terhadap kejahatan makhluk itu dengan membaca surat apa Bu? Kejahatan makhluknya Al-Falaq ya. Wa min syarri qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, orang yang hasad apabila dia hasad, orang yang hasad enggak sedang hasad saja bahaya Bu. Apalagi orang hasad itu lagi punya sifat dengki. Oh, ini lebih bahaya lagi. Maka pandangannya landep ya, ucapannya juga landep. Maka diantaranya itu tadi ya, nanti kita bagaimana sih cara mencegah ain ya supaya ain tidak terjadi. Ain bisa terjadi pada benda mati. Benda tersebut bisa hancur dengan tiba-tiba. Benda tersebut bisa hancur dengan tiba-tiba. Entah rumah, entah kendaraan, ya, entah tas Bu yang kita bawa, motor yang kita kendarai, ya. Makanya jangan memperlihatkan sesuatu yang menarik membuat orang kagum. Dan ini banyak terjadi pada para wanita Bu. Justru wanita itu kepingin tampil lain daripada yang lain ya Bu. Entah dari perhiasannya membuat orang, wih, emasnya gitulah ya. Nah, ini bisa terjadi. Lalu bagaimana cara mencegah ain? Dari sisi orang yang memandang berarti kita yang kagum terhadap apa yang dipandang, maka hendaklah senantiasa mendoakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu setiap kali dia keluar rumah Bu, setiap keluar rumah dia ketemu orang yang tua, dia husnudzon. Insya Allah dia pasti amalannya lebih banyak daripada aku. Enak kan dia Bu? Gak ada yang nuduh macam-macam. Ketemu dengan anak muda, dia juga mengatakan, pasti kamu dosanya belum sebanyak aku. Masya Allah. Lalu apabila ia melihat ada orang yang memiliki kenikmatan, dia akan mendoakan. Masya Allah. Mendoakan, barakallahu fiik ya. Bisa juga barakallahu laka ya, atau mendoakan Allahu yubarik ya, semoga Allah memberkahi fil mali wa ahli. Masya Allah. Orang seperti Hasan Al-Basri ini luar biasa ya Bu. Mungkin sebagian kita akan mengatakan, ngapain dongakna wong gitulah ya. Ngapain rumah bukan rumah kamu didoakan. Masya Allah. Ini jangan pernah kita sepelekan Bu. Pertama mendoakan itu, doa itu akan kembali kepada diri kita. Ya. Kemudian doa ini menunjukkan bahwa dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sehingga dalam hatinya tidak ada rasa dengki. Ya, nggak ada sedikit pun rasa dengki. Kayak sugih mesti gitulah ya. Sugih kayak mesti jangan-jangan gitu. Tidak, dia hanya mendoakan barakallah ya, barakallahu fiik, barakallahu laka, masya Allah. Dan ini menjadi ucapan beliau. Ya, tentunya para tabi'in ini mengikuti para sahabat, dan para sahabat itu diajari oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagi orang yang memandang, terutama kita Bu, apabila kita melihat kekaguman pada orang lain, maka hendaklah hilangkan rasa hasad pada orang lain itu, ya, rasa tidak rela. Kenapa harus dia ya? Loh, dia itu padahal gitu ya. Karena ada Bu, orang itu begini. Saya pernah duduk dengan seorang yang sudah senior, sudah sepuh. La qadarullah sedang ikuti kajian. Begitu mendengar kajian, orang sebelah dia mengatakan, apa itu Ustadz Fulan gitu? Iya benar, saya bilang begitu. Le kasih bocah wingi sore katanya. Aku ngerti cilikane kayak gitu. Habis itu dia menutup bukunya, lalu dia pulang. Aku balilah. Loh kayak nopo sih Bu? Saya bilang gitu. Lah kayak bocah cilik. Masya Allah ya.
Nah, ucapan seperti ini juga berbahaya ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedemikian bahayanya terkena ain ya. Bagaimana cara agar tidak terkena ain? Caranya bagaimana agar tidak terkena ain? Berarti ini dari diri kita ya Bu. Kalau tadi kita tidak menjadikan orang lain terkena ain kita dari mata kita atau ucapan kita, maka iringi dengan doa. Barakallah, gitulah ya. Barakallah. Makanya jangan ketika kita salaman dengan orang yang mungkin kita kagum kepintarannya, kecantikannya, kekayaannya, jangan lisannya itu berat untuk mengucapkan semoga Allah memberkahi. Berkah, pintermu berkah, cantikmu berkah, kayamu berkah. Ini Masya Allah, ini doa yang mustahil Allah tidak akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan ya. Sekarang bagaimana agar kita yang dipandang itu tidak terkena ain? Pertama, hindari sikap suka pamer. Nah ini ya Bu, biasanya orang kalau mau dipamerkan itu biasanya yang dipamerkan yang baik-baik apa yang buruk-buruk Bu? Baik-baik lah ya. Seperti korun itu yang dipamerkan apanya Bu? Kuncinya, nggak menarik ya Bu. Tapi kalau lihat satu kunci digunakan untuk membuka gudang ya isinya keh banget, Masya Allah, emas gudang itu, Masya Allah. Hindarilah sikap suka pamer ya. Atau mungkin pamer ini kan sekarang Bu sangat mudah Bu. Aku tuh nggak pamer, wong aku orang nggak pernah keluar, Masya Allah. Tapi di sosial media, di status, di Facebook, Masya Allah ya, lagi makan di potret ya, makanannya enak padahal itu baru pertama kali dia diajak ke situ seumur-umur gitulah ya. Lalu dipotret, lalu ucapannya refreshing lah, biasa, Masya Allah ya. Ini bagi orang yang melihat ketika ia kagum ya, maka ini bisa akan menjadikan ain. Ingat Bu, ain itu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung melalui media sosial. Memasang wajah Bu, wajahnya Masya Allah Bu ya. Sekarang kan ada namanya apa Bu? Aplikasi apa ya? Apa? Yang muda jadi, yang tua jadi kelihatan muda. Ya, diaplikasikan gitu lah ya. Iya, apa namanya? Iya, seperti itulah. Saya nggak tahu. Saya kepo Bu tentang hal itulah ya. Cuman lihat ketika ada orang telepon, dilihat ini kok wajahnya cantik banget gitu ya. Begitu saya lihat, oh panjenengan, saya bilang gitu ya. Jadi saya nggak tahu, memang dari fotonya kelihatan mudah banget. Ternyata ketika telepon, oh panjenengan. Jadi di foto itu seperti usia 30, padahal dia sudah berusia 60. Masya Allah. Iya Bu, betul. Jadi ini mudah sekali. Justru dengan melalui pamer-pamer flexing tersebut Bu, itu bisa membuka celah untuk orang lain kagum, melihat yang terus dipandang, dan pandangan itu apakah ada pandangan hasad ataupun kagum, maka bisa terkena ain. Ya, terkena ain. Maka hindarkan foto-foto pada anak-anak kita Bu. Ya, nah ini anak kita itu kadang-kadang Masya Allah ya, dari berbagai gaya, kanan kiri, nggak pakai atas bawah sih ya, kanan kiri, dari jauh dari dekat ya, kelihatan tirus, yang gemuk jadi langsing dan sebagainya ya. Maka kita doakan, kita minta kepada anak ya, untuk tidak memasang foto dirinya gitu ya. Jika tidak perlu nggak usah lah, foto-foto yang lain saja, foto-foto alam, apa binatang ya boleh. Binatang ya. Ya, jadi silahkanlah foto apa saja, yang penting jangan dirinya, karena itu peluang untuk bisa terkena ain ya. Kemudian hindari ya, hindari untuk menyebut-nyebut kekayaan dirinya. Aku ya kemarin ya beli berlian, wah Masya Allah, ini baru mendengar saja membuat orang itu pamer gitulah ya, ataupun yang lainnya. Maka hindari menyebut-nyebut kekayaan, kesuksesan, usahanya sukses, kebahagiaan keluarganya. Kamu tahu nggak?
kayaknya suamiku di dunia ini cuma satu tok yang memiliki. Dia kagum terhadap suaminya yang memiliki sifat misalkan. Maka ini juga harus hati-hati, ya. Memamerkan foto keluarga, foto dirinya, foto anak, foto suami untuk memperlihatkan bahwa aku ini keluarga bahagia. Aslinya bahagia, Bu, aslinya. Tetapi ketika ada orang yang melihat, karena tidak semua orang melihat itu, ada hasad bisa jadi, ada kagum, ini yang sering kagum, Bu. Jadi ain itu malah justru pada pandangan kagum. Tapi tidak semua orang tahu kalau ketika memandang itu harus diiringi dengan doa. Barakallah, barakallahu fi, masya Allah, tabarakallah, ya. Maka harus seperti ini. Ini bukan kata-kata baru, Bu. Karena banyak orang yang mengatakan masya Allah, tabarakallah. Kenapa sih kamu bahasa Arab-Araban temen gitu ya? Ini doa, Bu. Ketika orang mengatakan barakallah, lah, ngomong biasa basic, jangan. Itu doa dan itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agar kita tidak terkena ain, tadi hindari suka pamer, hindari menyebut-nyebut tentang kesuksesan, ya. Anakku itu kumlot misalkan, ya, bahaya. Karena kecenderungan ain itu karena kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, entah pinternya, entah kayanya, entah jabatannya, kedudukannya, hartanya dan sebagainya. Maka yang bisa menyebabkan kekaguman berlebih-lebihan dari orang yang melihat, maka harus kita hindari, ya. Entah mulai dari warna yang mencolok supaya orang tidak melihat gitulah, ya, atau penampilan yang lain daripada yang lain. Karena ini kembali tema kita kan tentang wanita, ya, supaya terhindar dari ain. Karena ini sebagian besar wanita itu memiliki sifat senang dipandang, senang dipuji, senang berpenampilan yang terbaik, ya, terbaik di antara keluarga, terbaik di antara ibu-ibu RT, terbaik di komunitasnya, ya, terbaik di teman reuninya, ya. Maka dia akan pilih-pilih, aku pakai baju apa ya? Makanya ganti lagi, lah kelihatan kusem, ganti lagi, lah kelihatan tua, ganti lagi, ya, masya Allah. Pada kenyataannya juga, Bu, ini pada kenyataannya, Bu, kalau di foto bareng cekrek, sebentar ndeleng disit gitu, ya, lalu di zoom set, ulangi, aku keton gemuk, wah, masya Allah, minta diulangi karena kelihatan gemuk, ya, lah, enggak, sebentar, ulangi, aku kurang mereng, jadi pipinya kelihatan cabi, wah, masya Allah. Lagi-lagi kenapa dia mengulang-ulang? Ingin dilihat yang terbaik. Dan yang terbaik menurut manusia itu tadi bukan dari pandangan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khairukum linnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik, bukan secara penampilan, yang paling bermanfaat. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian bukan yang ganteng, yang kaya, tapi yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi penilaian baik itu di mata manusia tetap penilaian orang yang paling bertakwa. Kemudian senantiasa menjaga semua apa yang menjadi kewajiban kita, jauhi semua larangan, yaitu dengan takwa. Insya Allah itu bisa menjadi benteng supaya kita tidak terkena ain, Bu. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir kepada Allah, zikir pagi, zikir petang, ya. Kemudian zikir harian, Bu. Zikir harian itu atau zikir pagi petang itu adalah seperti baju besi, Bu. Yang namanya baju besi itu memprotek kita dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, Bu. Sehingga ketika ada pandangan orang jahat dari matanya itu tadi tertameng oleh besi, maka dia bisa balik, ya. Maksudnya tidak tembus. Mungkin juga dari ucapan, maka ucapannya tidak tembus. Demikian juga dari pengaruh-pengaruh sihir, santet, Bu. Waliyadzubillah. Saya ini lagi ada teman yang dia terkena santet, waliyadzubillah, ya.
luar biasa Bu ya. Tapi subhanallah ketika saya menyampaikan bahwa saya membesarkan terus, menyemangati terus, jaga diri dari zikir pagi, dari zikir petang terus, jangan pernah lepas lisan dari istighfar, jangan pernah lepas tubuh itu dari batal. Saya bilang selalu wudu. Kemudian saya bilang jangan lepas Al-Quran ya, jangan lepas baunya begitu baca Al-Quran, setiap sholat baca Al-Quran. Ini saya melihat ini santet yang sangat dahsyat Bu ya, sampai dia itu mengeluarkan jarum. Dia muntah dan lihat jarumnya ya, ada ular waliyatubillah ya. Kemudian muntah darah dan sebagainya. Suatu ketika orang ini teman saya itu dibawa tanpa sadar. Begitu dia dibawa tanpa sadar, dia disiksa oleh orang yang menyantet tersebut. Dan subhanallah ya, ketika dia disantet, saya kan hanya selalu bilang setiap saat dia WA terus, saya hanya bilang kamu lindungi diri, jangan lepas zikir kamu kepada Allah, terus jangan lepas. Begitu iya, kamu bawa senjatanya adalah saat itu garam krosok yang sudah diruqyah ya, air zam-zam, pokoknya kamu bawa. Tidur saja dibawa karena dia diganggunya itu dalam keadaan sadar tidak sadar, siang malam terus. Subhanallah, ujian yang sangat besar. Saya bilang karena saya dampingi terus. La qadarullah, ketika dia sedang disiksa ini, dia melihat saya itu disiram air tremos yang kemebul. Saya hanya ingat ketika Ustazah bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, terus baca itu. Kemudian disiramlah ke wajahnya Bu, dan dia bilang yang terasa itu adalah air yang dingin. Subhanallah, ini kan kita dengar sekian puluh ribu tahun kisahnya Nabi siapa yang dibakar, Nabi Ibrahim alaihissalam ya kan, ketika masuk ke dalam api. Jadi subhanallah, ini menjadi ayat yang saya sendiri subhanallah, ketika Allah menghendaki tidak ada yang mustahil ya. Ibaratnya dia sudah di ujung tanduk untuk mau dibunuh dan sebagainya, disiksa dan sebagainya, dia itu terasanya itu dingin ya. Kemudian ini sungguh sangat tidak masuk akal memang ya. Dia itu diambil dari tidurnya, tiba-tiba diambil, berada di sana, lalu dia berzikir, dia kembali lagi ke kamarnya ya. Subhanallah, saya bilang memang hukum orang-orang yang santet itu tadi atau tukang sihir, jika diketahui memang hukumnya itu harus dibunuh, karena sihir itu memang membunuh, waliyadzubillah ya. Nah ini hanya sebagai kilasan saja, contoh bahwa santet itu ada Bu ya, ada seperti itu. Tapi semuanya itu bisa terkanter, dan saya meyakini, semakin yakin. Awalnya saya sudah yakin, tetapi lebih yakin ketika sudah ditester oleh teman saya itu tadi ya. Dia itu masya Allah, dia zikir tidak pernah berhenti. Lalu dia tadi rasanya itu panas, semeletnya itu seperti air yang baru keluar dari freezer. Jadi meretek-mereteknya itu beretek dingin katanya. Subhanallah ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi demikian Bu. Jadi inilah pentingnya zikir pagi, zikir petang, zikir harian Bu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur, bangun tidur ya, naik kendaraan, melihat apa yang dilihat, mau makan, mau minum setelah sholat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua telah mengajari kita. Insya Allah kalau kita mendawamkan semua apa doa-doa yang diajarkan, zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah dia tidak akan terkena ain tadi, ya, terkena ain. Kemudian cara agar tidak terkena ain ya berdoa, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendoakan perlindungan kepada cucunya yang anak-anak masih kecil, Hasan dan Husain, dengan kalimat u'idukuma bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq ya, u'idukuma bi kalimatillahi tammati
min syarri ma khalaq. Oh bukan, satunya lagi. U'idukuma bi kalimatillahi tammati. Apa lagi ya? U'idukuma bi kalimatillahi tammah. Ada yang tahu? Bukan, satunya. Yang itu ada. U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hama wa min kulli 'ainil lamah. Aku lindungkan wahai cucuku Hasan dan Husain dengan kalimat Allah yang sempurna dari godaan setan, dari sengatan binatang berapa ini yang mengandung buas gitulah ya, berbisa. Kemudian apa? Dan aku lindungan engkau dari kejahatan mata. Nah ini, u'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hama wa min kulli 'ainil lamah. Ya, seperti itu. Jadi kita doakan anak-anak kita, Bu. Jadi kalau anak keluar, suami keluar, itu dari rumah tugas istri itu Masya Allah, Bu. Makanya ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu dalam hafalan itu Masya Allah, Bu. Kuat itu, Bu. Makanya ibu itu luar biasa lah. Kalau di rumah memperingatkan anak, doa dulu, kaki kanan dulu, lepas kaki sepatu kaki kiri, begitu ya. Jadi ibu ini, makanya ibu itu Masya Allah, Bu, ya, anakmu keluar ya u'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hama wa min kulli 'ainil lamah. Suami mau keluar juga ya. Lalu ketika anak pakai baju baru, ilbas jadidan wa ishamidan wa mutsyahidan. Ini supaya orang teman kalau melihat, bajunya baru ya, gitu kan sering ya, Bu. Ini jangan dikira ini bisa menjadi ain, ya. Makanya kita lindungi ya dengan tadi doa ya, ayo mau makan, semuanya ya. Maka doa kita orang tua untuk melindungi anak kita yang jauh. Kalau anak kita jauh boleh kita menggunakan u'iduha. Aku lindungkan dia ya Allah. Dia siapa? Ya, dia anakku. Bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hama wa min kulli 'ainil lamah. Dari godaan setan, dari sengatan binatang berbisa, dari pandangan mata jahat. Nah ini, kalau kita sudah lindungkan, jangan kita bilang lah donga atuh ya ora mempan. Jangan begitu ya. Ini doa kita selamat hari ini bisa jadi doanya Imam Masjidil Haram yang lagi berdoa dengan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang sholih. Bisa jadi kita ini termasuk yang didoakan oleh mereka yang di sana ya. Jadi doakan orang yang yang jauh itu anak-anak kita. Lalu bagaimana cara mengobati ain ya? Cara mengobati ain pertama harus bersabar dulu ya, bersabar bahwa semua terjadi pasti atas izin Allah. Kenapa ya sampai segini? Aku ridho pasti ini semua atas izin Allah, maka aku sabar. Setelah itu bertawakal kepada Allah bahwa yang menyembuhkan semuanya itu Allah. Ya, karena Rasul tadi mengatakan sallallahu alaihi wasallam yang mendahului takdir adalah ain, ya. Maka doakan. Di antaranya adalah dengan cara meruqyah, ya. Cara meruqyah ain banyak sekali nih, Bu, ya. Letakkan tangan pada tengkuk, ya. Letakkan tangan di tengkuk begini ya. Nah, kemudian bacalah Bismillahi arqiq min kulli syai'i yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfi Bismillahi arqiq. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah Nabi dengan bacaan ini ya. Jadi caranya dengan meletakkan tadi ya. Atau doa lain yang mungkin ibu-ibu sudah tahu, Bismillahi Allahu yubarik wa min kulli da'in yasfik wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ainin. Ya, caranya begitu. Atau dengan membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, atau Mu'awwidzatain ya, itu dibaca ya.
atau bisa dengan ayat-ayat yang ruqyah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah timpakan madarat padamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Ya. Jadi kita bisa meruqyah diri sendiri. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau mau tidur, beliau meruqyah dirinya, Bu. Mau tidur, ritual sunnah tidur itu pertama wudu dahulu ya. Kalau misalkan wudu terus sholat isya terus sareh, ya nggak apa-apa, tidak usah wudu lagi ya. Kalau misalkan sudah sholat isyanya pas jam sholat isya gitu ya, jam 7 misalkan, kemudian kok sampai jam 10 nggak batal, ya nggak usah wudu ya. Tapi kalau merasa sudah batal, sudah kentut, sudah ke belakang pipis, nah sudah batal, maka wudu. Habis itu wudu, satukan tangan, Bu ya, menyatukan tangan di sini ya, 2 tangan. Lalu dengan membaca tadi ya, Bismillah, surat ayat kursi. Habis itu surat Al-Ikhlas. Setiap kali selesai ditiup ya. Kemudian surat Al-Falaq. Begitu selesai An-Nas, setelah selesai tiup, lalu diusap ya, usap kepala dulu, set kepala. Habis kepala wajah. Ini jangan dianggap bedak ya, Bu. Lah ya entong buat di belakang ya. Nanti buat wajah gimana? Sudah cukup. Rasulullah mengajarkan kepala, wajah, kemudian tangan, anggota badan, kemudian kaki yang bisa disentuh saja. Enggak usah nanti digosok-gosok bawah, enggak usah. Pokoknya sel gini saja ya, seperti itu. Nanti lagi Al-Ikhlas, Falaq, Nas, tiup, begitu. Itu meruqyah, Bu. Jangan ini yang membuat kita itu menjadi tidak sembuh karena enggak yakin, masa kayak ketok sembuh gitu. Sembuh, Bu, ya, dengan izin Allah. Yang penting kita yakin ya, karena Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Jadi harus yakin. Kemudian baca ada ayat-ayat, di antaranya boleh juga membaca surat Al-Fatihah ya. Atau usapkan ke punggung. Nah, ini boleh kita, Bu, kita bisa meruqyah suami kita loh, Bu. Suami kita sudah tidur, mungkin menghadap ke sana, Bu, ya, dengan membaca adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la sifan illa shifa'u sifa'an la yughadiru saqaman. Ini doa menjenguk orang sakit, itu doa ruqyah, Bu, ya. Doa ruqyah, dipegang yang sakit, dipegang tengkuknya ya, atau mungkin bisa ditiup, atau kalau anak-anak kita tidur, Bu. Jadi anak-anak itu lebih cenderung mudah terkena ain. Karena lucunya anak-anak, cantiknya anak-anak, lah putrane kok ayu banget, putih banget, mintel-mintel gitu ya, Bu. Maka kita orang tua, kalau kita masih punya anak kecil, kalau cucu ya silahkan ke cucu, Bu. Kalau mau tidur itu tidur ya, dibacakan surat itu, ditiup, Bu. Anaknya nggak rewel ya, insya Allah. Karena itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada surat-surat khusus sih, Bu, memang yang bisa dibaca ya, untuk meruqyah yang terkena ain seperti itu. Kemudian yang terkena ain, cari sebab-sebab yang bisa menyembuhkan ya. Kalau kita itu merasa badan kita sakit setelah ucapan tadi, maka mandi dari air bekas ya, orang yang menyebabkan terkena ain seperti tadi ya. Kalau benar-benar kita tahu, Bu, nyuwun sewu. Makanya tadi di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza stughsilu faghsilu, apabila kalian diminta mandi, mandilah. Karena ini sama saja lagi minta obat kenjenengan ya. Tapi harus legowo, Bu. Apa sih jangan ya. Maka minta tadi. Demikian juga tadi mandi dari air bekas wudu boleh ya, seperti kisah Sahl ya, yang terkena ain itu tadi ya. Kemudian dengan meruqyah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dhi min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yasfik, Bismillahirrahmanirrahim ya.
Atau dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammah, atau doa membaca tadi ya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, atau a'udzu billahi minasyaiton min a'udzu bi gimana? Min hamazatis syaiton wa a'udzu bika ayyahdurun. Ya, itu doa. Atau a'udzu billahi minasyaiton min kulli banyak ta'awud ya. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya. Itu doa-doa yang bisa kita baca. Atau mungkin yang mudah bagi kita itu tadi ya, ayat kursi, trikul. Atau tadi doa seperti menjenguk orang sakit, atau bisa dengan membaca bismillah, bismillah, bismillah. Yang sakit itu, yang disentuh, mana yang sakit itu adalah pengaruh ain. Contoh yang sakit jantung atau perut gitu ya, senut-senut gitu. Padahal orang yang melempar ain itu karena lihat baju ya, baju yang aku pakai bagus, dilihat apik banget ya, mesti larang banget, mesti ini. Ini kita yang terkena penyakit. Jadi sakit kita itu kita pegang dengan mengucap bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Dan ini nyata-nyata telah dipraktekkan oleh Nabi SAW serta para sahabat, maka sakit tersebut yang disebabkan oleh ain sembuh. Ya, maka itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita meruqyah diri kita, ya Bu, yaitu dengan membiasakan tadi sebelum tidur begitu. Kalau kita tidak ingin terkena ain, biasakan lisan kita jangan nganggur. Jalannya sambil subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sambil masak ya banyak mengucap astagfirullah wa atubu ilaih ya. Astagfirullah wa atubu ilaih, sambil mentadaburi bacaannya. Aku mohon ampun ya Allah. Langsung yang difikirkan, ampun dari apa sih? Dosa apa? Ingat dosanya. Iya ya, aku wis umur semene dosane akeh ya Allah, masa sih aku menghadap Allah dosanya masih banyak, astagfirullah ya. Atau mungkin kita langsung mengingat, deneng anakku kayak teman, ini pasti karena aku juga demikian terhadap ayah ibuku ya Allah. Iya ya, aku pernah bentak ibu, aku ngayak ibu, astagfirullah. Perbanyak seperti itu, mengucap-ngucap istighfar dengan istighfar yang berkualitas. Ya, insya Allah kita akan diprotek oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan makhluknya. Ya, makhluk itu tadi dari manusia berupa lemparan-lemparan ain ataupun kekaguman yang tidak diiringi dengan doa. Dan bagi kita yang sudah tahu, coba membiasakan, jangan hanya wih wah wih gitu ya, tapi ada ucapan barakallah, masya Allah, ayo teman, masya Allah ya, biasakan ya. Ini bukan kita meniru-niru budaya Arab, tetapi inilah Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita zikir. Semoga kita dimudahkan ya Bu oleh Allah. Karena bisa jadi Bu, kita sudah tahu ilmunya tapi tidak dimudahkan. Setelah terjadi, iya ya aku jadi ngerti, karena kita tidak pernah latihan, kita tidak pernah meminta kepada Allah agar kita dimudahkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong aku ya Allah, tolong a'inni, agar aku senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan benar. Ini nasihat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal agar dibaca ya, sebelum salam dibaca. Nah ini, maka ini nasihat juga buat kita, baca doa itu sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang enteng kalau untuk berzikir, sebentar-bentar istighfar. Kalau kita lelah ya la haula wala quwwata illa billah ya. Lalu banyak ucapan kalau mendapatkan nikmat ya alhamdulillah. Hawane panas banget ya, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Itu yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Silahkan, monggo Ibu. Waalaikumsalam. Agar kita nggak terkena ain. Iya, karena memang kebanyakan ain itu kita nggak tahu, tiba-tiba saja. Dan aku cukup mumet ya, gitu ya. Dan aku cukup mual ya. Nah itu bisa jadi kita habis ada orang yang muji, tapi kita enggak kok, aku habis kumpulan RT misalkan nggak ada yang muji-muji misalkan. Karena ain itu tidak nyata-nyata. Bu, jenengan ini nggak nyata-nyata. Bisa dari jauh, cuman begini-begini. Lewat dilihatin terus ya. Maka caranya itu tadi, untuk mencegah ain, ya kita dari diri kita, lindungi diri kita itu dengan tadi banyak berzikir ya. Banyak berzikir, kemudian hindari sesuatu yang mencolok dalam diri kita, Bu ya. Mungkin kita dandan yang berlebihan ya, menjadikan ayu banget keton enom loh gitu lah ya. Nah, maka kita itu yang mengucapkan Masya Allah, tangkisnya kita dengan Masya Allah ya. Seperti itu. Kalau misalkan kekagumannya itu berupa pujian ya, hafalannya banyak banget gitu lah ya. Atau mungkin yang lainnya jenengan atau sifat dari sifat kita, Bu ya. Itu kok orang sabar banget gitu lah ya. Ketika terkena ain bisa berubah jadi orang yang galak, yang marah-marah dan sebagainya. Maka bagi yang kita dipuji, nyata-nyata kita dengar, maka cegah dengan doanya apa? Kalau dipuji, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Lah doa banget. Iya. Allahumma, ya Allah, la tu'akhidni, jangan engkau hukum aku. Hukum itu terkena ain dari ucapan mereka. Iya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Bima yaqulun. Barangkali Bu Imam menemukan, nanti di-share ya. Iya, karena mudah mencarinya. Baru membuka itu, nanti Ibu bisa langsung keluar doanya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku ya Allah karena dia tidak tahu. Waghfirli ma la ya'lamun. Ma la ya'lamun. Apa-apa yang dia tidak tahu, dia itu taunya aku gini-gini gitu ya. Ma la ya'lamun. Waj'alni khairan. Waj'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, jangan kau hukum aku dengan ucapan dia. Ampuni aku ya Allah, waghfirli ma, karena dia enggak tahu siapa aku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Dia menyangka aku pinter, aku lebih baik, berarti dipinterkan bener gitu lah ya. Saya ulangi ya Bu. Allahumma la tu'akhilni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Iya begitu ya, wallahu alam. Begitu nggih Ibu yang bertanya. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah.
Oh ya, ya nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah. Ya, semua jadi dengar ya. Masalahnya barangkali sama. Sama. Muji. Iya, iya. Oh ya, masya Allah. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Masya Allah. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kisah, Bu. Persis seperti yang ditanyakan. Ada seorang yang dia memiliki sakit, sudah berobat di negerinya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dibawalah ke mungkin ke ustadz dan sebagainya, ya. Ini terjadi di Timur Tengah sana, Bu. Begitu dia diruqyah, dia diobati dan sebagainya, ternyata penyebab sakitnya itu adalah ain dari pujian ayahnya terhadap anaknya yang dilakukan terus-menerus. Ih, anakku paling hebat nih, anakku paling ganteng, paling pinter, paling ini, paling terus. Diceritakan ke orang, kamu tahu anakku hebat, dia kumlot, dia ini begini. Diceritakan lagi, anakku tuh yang barep, yang paling ganteng tahu, itu begini. Terus ternyata itu bisa terkena ain dari ayah terhadap anaknya. Nah ini nenek juga tadi yang dikatakan bisa terjadi pada cucu, ya, karena pujian tadi. Makanya bagaimana supaya tidak tersinggung begitu, ya. Nggak apa-apa kita sambil peluk neneknya, bubu, karena ibu kita bisa jadi ya, masya Allah ya. Kalau muji anak kita ditambahi goh gitu ya, tambahi doa biar jadi anak solihah atau solih begitu saja. Itu kan banyak orang tua senang, solih dia jadi orang sukses. Misalkan doanya hanya mengatakan tadi ya, masya Allah putuku misalkan, masya Allah. Atau kita yang mengkater, Bu. Ketika tahu neneknya lagi memuji anaknya, kita yang bilang masya Allah, tapi anaknya dipanggil. Ini benar-benar terjadi, Bu. Ini saya melihat di orang-orang Arab, ya, orang Arab itu saya melihat, Bu, anak-anak Arab kalau punya anak kecil nggak pernah dibawa ikut kumpulan, ya, dia khawatir kena ain. Dia nggak pernah diajak jalan-jalan ke mall dengan pakaian yang lucu-lucu, Bu, nggak pernah. Makanya saya pernah waktu itu cucunya itu karena dia berada di rumahnya ikutlah ke neneknya. Begitu ke neneknya itu barang ada yang orang, ih ayunya cantiknya, masya Allah dia bilang begitu, Bu. Habis itu langsung dibawa masuk, ya, karena itu bisa berbahaya. Begitu nggak Ibu? Jadi Ibu bisa dengan halus untuk memberitahu kepada nenek, kepada ibu, mungkin dengan cara kita yang halus ya, atau nggak apa-apa dengan cara menyebutkan dalil tadi ya, dalil bahwasanya al-ainu haqqun, boleh nih Rasulullah mengatakan, jadi bukan goh Bu kulo dibantu gitu ya, kita yang mengatakan. Ngaten Ibu, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat
Udah saya lepas.